Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di kesempatan kali ini saya ingin update lagi perkembangan tanaman cabai. Dan juga saya ingin memberitahu bahwa channel ini bukan channel tutorial, melainkan channel berbagi pengalaman bertani khususnya tanaman cabai. Nah teman-teman, di minggu kemarin ya, di video yang kemarin saya kan menyampaikan bahwa misalnya itu tanaman saya itu kuning-kuning ya, dan teman saya itu menyarankan katanya itu harus dikocor dengan kalsium. Nah kemarin pun saya mengocornya dengan kalsium ya. Dan inilah kondisi setelah dikocor dengan kalsium. Nah teman-teman, setelah dikocor kalsium beginilah hasilnya ya. Tuh, tumbuhannya menjadi hijau teman-teman, lihat. Ini pucuknya jadi hijau tuh rata-rata ya, semuanya yang kuning dan daunnya berguguran itu menjadi pulih ya, dan menjadi hijau kembali. Alhamdulillahirobbil alamin. Tapi tidak semuanya pun pulih, ada juga yang kuning ya, kita akan tunjukkan. Ada juga yang kuning, mungkin ini yang kuning karena terkena virus Gemini atau apa ya, saya pun kurang tahu ya teman-teman. Nah ini ya, ini kuning tuh, kuning dan pucuknya ini mati ya teman-teman. Nah seperti ini tuh, kuning. Tidak semuanya mulus ya, dari satu bedeng itu kira-kira ada 1-2 yang kuning, tapi untuk rata-ratanya, untuk kesemuanya itu alhamdulillah sudah pulih kembali. Yang dipatahin sama jangkrik juga tumbuh daun ya teman-teman. Jadi untuk penyulamannya saya kan tidak cabut ya, untuk yang digerogoti oleh jangkriknya saya biarkan saja, dan ternyata ada daunnya teman-teman. Nah bisa dilihat. Nah ini dia, ini yang digerogoti ya sama jangkrik, dan sekarang ada tunas ya. Dan ini sulamannya. Ini sulamannya umur 25 hari atau 3 minggu ya, makanya kecil. Ditambah mungkin 5 hari, sekarang umurnya kalau setelah semai itu sekitar 30 hari atau 32 hari lebih lah ini. Nah, ini dulunya kuning ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari bawahnya itu kuning, tapi ke atasnya sudah mulai hijau kembali. Nah, bisa dilihat. Dan setiap bedeng itu pasti saja ada yang seperti ini ya teman-teman. Ini menurut saya wajar ya, karena tidak mungkin untuk semua cabainya itu sempurna bagus ya. Pasti ada juga yang jelek. Nah ini terkena bercak daun teman-teman. Tuh seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk di video kali ini saya akan melakukan pemupukan dengan menggunakan POC kohe kambing. Dan untuk pemupukannya saya lakukan itu sekitar 5 hari sekali ya teman-teman. Jadi setiap 10 hari sekali itu kita akan melakukan pemupukan yang berbeda ya. 5 hari untuk pemupukan organik dan 5 hari lagi kimia. Jadi kita ini selang 5 hari ya teman-teman. Metode rollingan ya, antara kimia dan juga organik. Oke teman-teman, kita akan melakukan ke peracikan pupuknya. Nah teman-teman, untuk pupuk organiknya ini ya teman-teman, semuanya ini pupuk organik yang saya gunakannya ini dari kohe kambing, dari kohe ayam, dari kohe domba ya. Ini yang ini baru ya, ini baru kemarin saya aduk-aduk, saya masukkan, dan rencana kita kasih 4 ya nanti. Terus yang ini yang udah sekitar 2 minggu, yang sekitar 1 minggu, dan yang ini yang udah 2 minggu ya. Yang akan kita pakai ini yang ini ya teman-teman, yang dua ini sudah 2 minggu ya. Oke teman-teman ya, ini adalah POC nya, POC kohe kambing, dan takaran yang saya akan gunakan adalah 2 toples seperti ini. Satu toplesnya itu 1 liter, jadi 2 liter per 20 liter air, atau 1 liter per 10 liter air, jadi 1:10 ya teman-teman. Nah ini 1 liter ya, nanti 2 toples ini per 20 toples ini ya ke sini.
Dan untuk tambahannya itu saya menggunakan ampus untuk mencegah jamur ya di tanah. Saya menggunakan ampus. Dan yang selanjutnya juga saya menggunakan asam humat ya. Nah, asam humat pupuk organik seperti ini. Oke, kita lanjut ke peracikan ya. Oh ya, untuk POC-nya ini bukan hanya kohe saja ya, ini juga campuran antara kohe dan juga batang pisang. Nah teman-teman, untuk takaran ampusnya per 20 liter saya gunakan 2 sendok makan. Untuk takaran asam humatnya saya gunakan 2 sendok makan juga. Untuk peracikannya kita sudah selesai, kita akan lanjut ke pengocorannya teman-teman. Dan begitulah ya teman-teman untuk update perkembangan tanaman cabai saya di usia 22 hari setelah tanam. Ini adalah cabai varietas Ori 212. Oke ya teman-teman, segitu saja untuk video kali ini. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, mau disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.